Jadi sebelum dimulai kajian singkat ini, mohon izin untuk meliput seraya untuk konten di YouTube saya atas nama YouTube Abi Hilman. Abi Hilman, ya, jangan lupa like, share dan subscribe. Minta tolong ya, Pak. Like, share dan subscribe. Abi Hilman aja. Nanti keluar segala perjuangan yang ada, insya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi amal soleh bagi subscriber Abi Hilman supaya mendukung terus perjuangan kami, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa lan nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang mana pada kesempatan malam ini sampai malam ini dan mudah-mudahan seterusnya segala limpahan nikmat dari Allah tiada terhenti, senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah. Maka kita mohonkan kepada Allah supaya kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan kalau kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang paling penting, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia kita harus rasakan, harus terasa sama kita, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat jadi orang muslim, nikmat punya agama. Betapa sengsaranya orang-orang di luar sana yang tidak memiliki agama. Betapa susahnya karena yang ada dalam otak mereka adalah bagaimana menghancurkan orang-orang yang memiliki agama. Jadi sudah fitrahnya orang-orang yang tidak mengaku ada Tuhan, orang-orang yang memang dia itu tidak iman kepada hari akhir, bahkan menganggapnya ramalan masa depan, itu orang-orang yang anti-Islam. Dan orang-orang tersebut senantiasa di otaknya adalah gimana caranya supaya ajaran agama itu bukan hanya Islam ya, semua agama itu dikerdilkan bagaimana caranya. Kalau dulu kita sering dengar azan disandingkan dengan kidungan, dengan tembang. Kalau sekarang kita dengar azan disandingkan dengan gonggongan anjing. Nah, itu ya. Jadi sekarang ini musuh-musuh Islam sudah bertebaran di mana-mana. Dibilang PKI nggak mau. Ya. Jadi alhamdulillah kita di sini bersyukur kepada Allah sekali lagi karena kita punya agama dan agamanya juga agama yang benar dan paling benar, yaitu ajaran Islam. Alhamdulillah. Supaya kita tahu diri, tahu diuntung, tahu syukur nikmat. Hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ini amat sangat sedikit, sehingga dinyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur? Sekali lagi harus mengerti Islam. Bagaimana supaya mengerti Islam? Maka kita harus mengilmui Islam. Kalau kita sudah mengilmui Islam dengan benar-benar, maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pun juga kita sajikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, guru besar kita tercinta, guru yang paling agung, yang mengajarkan bagaimana kita caranya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya rahimahumullah taala, guru-guru kita, dan semoga fadilahnya kepada kita semua hingga kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza, yaumil qiyamah insyaallah. Di dunia ini kita berkumpul di Masjid Nurul Iman ini, mudah-mudahan di akhirat di hadapan Allah kita akan berkumpul juga menatap puncak kenikmatan yang agung, yaitu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada doa yang diajarkan, doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhara liwajhikal karim. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu
kelezatan nikmat menatap wajahmu yang maha agung, yang maha mulia. Doa itu mesti sering dibaca karena kenikmatan surga, konon kabarnya ketika orang sudah ada di surga, melihat surga, ketika menatap wajah Allah, kenikmatan surga itu lupa. Lewat saja, terlena asyik kita menatap wajah Allah. Dan sangat merugilah kita ketika kita tidak mampu menatap wajah Allah, tidak diperkenankan menatap wajah Allah di yaumil qiyamah nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka khawatir. Saya sebagai tunanetra tidak pernah menghayalkan kalau saya ingin melihat di dunia. Ya kalau dikasih itu urusan belakang ya, tapi saya tidak bercita-cita untuk itu. Karena ternyata lebih nikmat menjadi tunanetra, minimal dosa mata tiada. Nah, begitu minimal. Dan yang paling penting adalah menatap wajah Allah yang paling utama. Karena di akhirat saya tidak mau mengalami kebutaan 2 kali. Nah, cukuplah di dunia saja saya merasakan kebutaan ini. Dan tuan-tuan sekalian juga jangan sampai merasakan kebutaan di akhirat. Jangan sampai penglihatan di akhirat itu dicabut sehingga wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta. Waqad kuntu basira, padahal dulu aku ini melihat. Nah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dicabut. Orang teman-teman saya banyak yang depresi karena baru mengalami ketunanetraan. Di dunia itu. Kalau di dunia masih ada yang menuntun. Jalan sendirian, masih ada pendatang, masih mau nuntun. Ya. Kalau di akhirat jangan dituntun, malah digusur sama malaikat. Digusur dengan kasarnya. Karena sudah buta di akhirat, berarti sengsara berkepanjangan. Ya, maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita merasakan itu semua. Dan satu kemestian ketika kita ingin merasakan kenikmatan itu semua, di akhirat tidak mengalami kebutaan, kemudian menatap wajah Allah, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan dari sekarang. Bagaimana cara persiapannya? Ya harus mengilmui Islam dengan benar-benar supaya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah ada contoh dari dulunya ya. Nabiullah Adam alaihissalam itu Abul Bashar, bapak moyang kita. Ketika ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayatnya yang kita sudah hafal barangkali atau sering dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi malaikat itu dulu disuruh sujud bermakna hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya sujud, fasajadu, semuanya sujud. Karena malaikat ini modalnya taat. Malaikat ini makhluknya taat. Sujud semuanya kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan, menolak, angkuh, congkak, sombong, ongah, dan dia termasuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang seperti itu tadi, itu kriteria orang-orang kafir. Nah, setelah demikian, maka iblis menjadi makhluk yang terkutuk, menjadi ar-rajim. Iblis menjadi makhluk yang terusir dari surga karena kesombongannya, kepongahannya menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam alaihissalam ini dimuliakan dan malaikat itu juga ikut terbawa mulia karena tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada perintah Allah. Dan Nabi Adam alaihissalam itu Allah curahkan pengetahuan. Nabi Adam alaihissalam Allah curahi ilmu yang banyak sehingga malaikat dengan jujur mengakui subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah itu. Malaikat ini menyatakan masih engkau subhanaka, masih engkau la ilma lana, kami tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau telah berikan kepada kami pengetahuan itu. Ini pengakuan jujur dari malaikat. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau memang belum mengerti, katakan belum mengerti. Jangan tidak tahu tapi sok tahu. Jangan sampai dia bukan ahli agama tapi sok mengatur agama. Bukan ahli agama tapi ngatur agama. Akhirnya ngomong-ngomong lah kaitannya dengan masalah azan. Jangan kuat-kuat azan itu. Speakernya dipelanin dikit segala macam. Dia nggak ngerti agama tapi mengupayakan, dia usaha sekuat tenaga supaya
pura-puranya ngerti agama. Nah, jangan. Kalau memang tidak tahu, katakanlah tidak tahu dan belajar berusaha untuk menjadi yang mengerti. Bukan sok tahu, tapi belajar mengerti. Nah, inilah jemaah sekalian, teman-teman yang terhormat, orang-orang ini suka lupa diri. Makanya dalam Islam, ketika dia betul-betul tidak tahu, sekali lagi katakan tidak tahu dan belajar berusaha menjadi tahu. Dan Nabi Adam alaihissalam ini adalah orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya karena Allah curahkan pengetahuan yang banyak. Sehingga malaikat yang lebih dulu tercipta, bahkan ibadahnya juga lebih kuat ya malaikat ini ibadahnya. Ada menurut riwayat malaikat itu ada yang spesialis sholat terus, ada yang sujud terus, ada yang tasbih terus. Bahkan malaikat ini sempat mengajukan pertanyaan, ya bukan protes ya, pertanyaan aja, diskusi kepada Allah. Kenapa engkau menciptakan manusia? Wa yasfikud dima, tugas apa? Kerjaannya cuma numpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi kan kami ini selalu bertasbih kepada engkau, selalu mensucikan engkau, selalu beribadah. Jadi ternyata ibadah, zikir sebanyak-banyaknya itu bukan menjadi ukuran Allah itu senang padanya, bukan. Ternyata yang menjadi ukuran Allah senang kepadanya adalah orang-orang yang betul-betul mengilmui dan mengamalkan ajaran Islam yang Allah berikan. Itu yang paling penting. Dulu pernah ada suatu riwayat ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW keluar dari kamar salah seorang istrinya, lalu menuju Masjid Nabawi. Ketika sampai ke masjid, ada dua halaqah atau dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian berdoa. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang sedang yata'allamun, atau kelompok orang-orang yang lagi belajar, dan ada doanya juga, tapi belajar. Sebelumnya ada taklim dulu, mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Kemudian innama bu'ithu mu'alliman. Nah, ada yang makarimat akhlak, ada yang utama makarimat akhlak, tapi kalau yang di hadis ini beliau menyatakan innama bu'ithu mu'alliman. Sungguhnya aku diutus untuk memberikan pelajaran. Kalau yang sebelumnya innama bu'ithu liutamima makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi dalam hadis lain Rasulullah menyatakan juga bahwa aku diutus semata-mata untuk memberikan pelajaran. Nah, maka fajalasahu, Rasulullah SAW duduk bersama majelis taklim yang ada pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, duduk di sana. Lalu Rasulullah bersabda lagi, di majelis yang hanya membaca Al-Quran, hanya zikir, hanya berdoa saja, kalau Allah menghendaki doanya dikabulkan, maka akan Allah kabulkan. Namun bila Allah tidak menghendaki doanya dikabulkan, maka tidak akan Allah kabulkan. Tapi ketika Rasulullah SAW duduk di majelis orang-orang yang mempelajari sebuah ilmu, maka doanya itu pasti akan dikabulkan. Nah, oleh karenanya, kalau doa-doa kita pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat paling penting adalah lambari diri ini dengan memperbanyak menuntut ilmu, thalabul ilmi. Insyaallah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar modal zikir, doa dan baca Quran saja, itu belum tentu doa akan dikabulkan. Tapi kalau dilambari dengan ilmu, insyaallah mesti akan dikabulkan doanya. Jemaah sekalian, alhamdulillah satu kebahagiaan yang tiada terhingga bagi saya pribadi. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, setelah 4 tahun berlalu, kalau Covid-nya mah jangan dihitung. Ya, yang penting saya 4 tahun ini tidak kesini. Kira-kira begitulah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bagaikan kalau ibarat burung bangau ya, pasti suatu saat akan pulang ke kubangannya. Ya, alhamdulillah, dengan izin Allah pula, seiring dengan perginya wabah penyakit, insya Allah sudah pergi. Nah, alhamdulillah kami sekeluarga bisa sampai ke kota Cimahi ini lagi. Dan kami baru tiba di sini kira-kira sekitar mungkin 2 atau 3 pekan yang lewat. Sehingga Ramadan yang mulai dari kira-kira tanggal 7 Masehi ya, bulan ini, bulan April ini. Nah, ini kami sampai, kemudian nanti Mei, tanggal 8 Mei pun kami sudah harus bertolak lagi ke Lembang. Jadi mohon doanya, memang jalan kehidupan harus seperti ini.
kami harus pergi meninggalkan Cimahi. Namun mudah-mudahan tiap tahun bisa balik ke sini insyaallah, mudah-mudahan. Dan di Palembang ini yang kami garap pertama adalah istri di SLB sebagai guru honor, wali kelas 6. Guru honor ya Pak ya. Tapi alhamdulillah yang penting berkahnya aja lah, bisa mengamalkan ilmu. Kalau dari segi pemasukan ya alhamdulillah gitu ya. Masih perlu perjuangan. Kemudian saya juga sama istri menggarap yayasan, itu namanya TPAIT atau Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa untuk Tunanetra. Jadi di dalamnya ada tunanetra yang kecil-kecil, yang SD, yang insya Allah akan kami cetak menjadi hafidh-hafidhah dari kalangan tunanetra. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kalau secara finansial kami punya rekening khusus untuk TPAIT. Juga setengah perintis musola di sana di Palembang. Jadi perjuangan banyak yang kami garap. Dakwah sana sini pun juga di sana meluas, apalagi dai tunanetra, khususnya dai tunanetra ya. Memang masih sangat-sangat langka, masih sangat-sangat jarang. Jadi ya alhamdulillah dengan izin Allah, berkat dari doa dari bapak-bapak semuanya, ibu semuanya, alhamdulillah perjuangan di Palembang walaupun jatuh bangun, walaupun banyak rintangannya, tapi pelan-pelan bisa kami hadapi di tanah tinggal kami yang baru. Alhamdulillah. Ya biarpun bagaimana kan jamaah Masjidul Iman ini ada Pak Haji Riyadi, ada juga yang lain-lain, Pak Muhaimin, siapa lagi Pak Tata, semuanya lah. Gitu-gitu aja mah. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah ini kan semuanya pada mendukung perjuangan saya sebagai tunanetra sekeluarga. Jadi mudah-mudahan karena mendukung terus ya sampai ke Palembang pun tidak ada lost kontak ya, selalu ada kontak insyaallah. Dan mudah-mudahan ini semua membuahkan jariah ilmu, jariah amal bagi para bapak ibu semuanya. Ya jariah ilmu, jariah ya segala macam jariah lah, berkepanjangan dengan saya dan istri masih berjuang di sana walaupun jauh di Palembang, tapi hasil dari dibesarkan dari Nurul Iman ini ya maka insyaallah bapak ibu teman-teman semua akan kebagian pahalanya insyaallah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jamaah Masjidul Iman ini seluruhnya Allah curahi berkah, rahmah, maghfirah. Allah senantiasa mudahkan segenap urusannya, dikabul hajat cita-citanya, kemudian berbagai macam kebaikan lainnya Allah taburkan pula, serta Allah lindungi dari segala macam bau penyakit, bala bencana, fitnah keji, mara bahaya dan keburukan lainnya, terutama tipuan, godaan, kejahatan, makar syaitan rajim. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Alhamdulillah bisa tampil lagi di sini walaupun memang sudah malam ke-23 ya. Sudah sudah mulai akhir. Mungkin pasukan soft tarawihnya sudah makin banyak kemajuan ya, maju-maju gitu. Yang ibu-ibunya juga mungkin di mana lah itu ibu-ibunya ya. Bingung saya juga lah ibu-ibu itu di mana sebetulnya. Ya pokoknya begitulah. Ya Bu, bunyi Bu. Hidup Bu. Allahu Akbar. Mas sudah buka belum Bu? Oh. Mukanya ditutupin segala lagi. Aduh ampun. Ada apa ini? Aduh ya Allah. Ya mudah-mudahan pada sehat Bu ya. Pada sehat semuanya Pak ya. Aduh ya Allah ya Karim. Ini sangat prihatin ini. Terengap itu tutupannya gitu. Si pengertian ya Allah. Saya jadi heran, benar-benar heran. Ya, kok bisa gitu? Badan ngomong ya bukan ditutupan. Kalau jadi begini Pak. Dia kita masalah ngomong. Dia kan bingung. Lihat saya juga. Ya, ada apa? Nah, insya Allah sudah pergi ya. Sing COVID-nya udah pergi insya Allah. Ya, udah. Seiring dengan ngencarnya saya dari Palembang, ya sekeluarga, udahlah COVID udah pergi lah. Oh iya satu lagi saya ingin sampaikan sebelum saya ini sono ini saya sebenarnya pengennya saya ada waktu yang lain ya, coba biarlah sementara saya sampaikan. Saya sebetulnya kesini awalnya sih dalam rangka takziah ini, karena perlu Bapak Ibu ketahui, mohon doanya juga bapak saya tahun 2020
itu berpulang, wafat bapak saya di Cimahi inilah. Nah, cuman karena masa-masa COVID yang katanya lagi ganas-ganasnya, maka saya tidak bisa masuk ke sini. Padahal saya sudah ultimatum sama adik-adik sama keluarga saya di sini, yang mengimami sholat jenazah bapak itu harus saya. Bayangkan. Tapi karena begitulah keadaannya, saya tidak bisa masuk ke sini. Akhirnya cuma bisa nangis-nangis di rumah aja sambil melaksanakan sholat gaib akhirnya. Itu bapak saya. Ya. Jadi ya beratlah bagi saya itu cobaan waktu itu. Ya walaupun bagaimana, itu bapak saya. Jangankan saya yang di Palembang, ada adik saya yang di Depok mau masuk ke sini pun juga tidak bisa. Berat, sehingga akhirnya bapak saya diurusi oleh hanya beberapa orang saja, katanya tidak banyak, lagi masa-masa COVID itu. Jadi ya beratlah, dan itu pun buru-buru harus segera dikebumikan sesingkat-singkatnya. Untung ada orang Usatun Hasanah yang dibawakan itu, alhamdulillah mensolatkan bapak saya. Jadi ya susah lah saya untuk mengatakan itu semua. Jadi saya dalam rangka sambil ziarah, dan saya juga punya adik-adik saya itu ada yang laki-laki ada 3. Nah itu sudah kerja ya, sudah tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi saya punya adik yang paling bungsu, yaitu adik yang paling bungsu ini kelas 6 SD. Ya namanya yatim lah jadinya kan, anak yatim ini. Nah ini juga jadi pemikiran saya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kehidupannya ke depan. Walaupun kakak-kakaknya sudah pada kerja, tapi ya kerjanya ya begitulah, masing-masing sudah pada punya keluarga. Cuma satu yang belum punya keluarga. Nah jadi ibu kalau ini saya adik lain ibu ya. Nah, ini ibu ini kerjanya kan merebut di masjid ya, selama bantu ini cuci di rumah jemaah. Jadi ya masih berat. Jadi saya mohon doanya kepada para bapak semuanya, ibu, para jemaah, tuan-tuan semuanya, semoga kami bisa lepas keluar dengan hasil yang gemilang dalam menghadapi cobaan. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya, penerimaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita laksanakan salat sunnah yang Ramadan atau tarawih. Bila